Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Nia Hermanto. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan tetap semangat. Masya Allah, Alhamdulillah akhirnya aku masih bisa share video lagi ya. Rasanya kangen banget sama kalian semua. Setelah 3 hari kemarin aku libur nggak upload video. Rasanya tuh kayak ada yang beda aja ya teman-teman. Biasanya aku share-share video, share resep ke kalian, tapi beberapa hari kemarin tuh aku lagi sibuk juga, dan juga kemarin sempat nggak enak badan. Jadi mohon maaf banget kalau aku baru share video lagi. Nah, gimana nih, ada yang kangen gak sama aku? Oke, langsung aja ke videonya. Di sini aku mau berbagi resep lagi, dan resep ini bisa untuk ide jualan ataupun ide masakan teman-teman sehari-hari. Nah, ini aku udah siapin di sini ada pete Cina atau melanding ya teman-teman. Itu aku beli 10.000 3 bungkus dapatnya. Dan ini aku juga udah siapin kelapa parut muda. Ini 1 buah kelapa parut ya teman-teman, terus dikerik. Dan ini udah diparut sekalian aja deh di tempat parutnya biar nggak lama marut ya teman-teman. Oke, ini mari kita sisihkan terlebih dahulu. Next, di sini aku juga udah siapin teri jengki. Ini tuh aku beli teri harganya Rp10.000 dan udah aku belah jadi 2 ya. Kenapa dibelah? Supaya dapatnya banyak. Oke, ini kita bakal cuci bersih terlebih dahulu. Kalau aku biasanya nyuci teri itu di air mengalir seperti ini, supaya nanti kotorannya bener-bener keluar dan turun semua ya teman-teman. Dan menurut aku juga jauh lebih bersih kalau kita nyuci di air mengalir seperti ini. Oke, kalau misalnya ini udah dicuci sampai bersih kayak gini, kita tirisin terlebih dahulu ya. Jadi kita ilangin airnya. Lalu di sini aku mau pindahin aja deh ke piringnya lagi, karena tadi kan piringnya udah selesai aku cuci juga ya teman-teman. Jadi ini udah bersih untuk teri jengkinya. Next, di sini aku juga sekalian mau nyuci untuk si pete cinanya atau si melandingnya ya teman-teman, supaya sekalian aja deh nih, mumpung tangan aku basah. Jadi ya udah kita cuci-cuci semuanya. Untuk petenya ini aku nyucinya seperti ini aja, sama aja di air mengalir ya teman-teman. Ngomong-ngomong masalah si pete cina ini atau si melanding ini, sebetulnya tuh aku belinya kemarin ya teman-teman, cuma berhubung kemarin badan aku nggak enak gitu kan, jadi aku bener-bener buat istirahat, dan hari ini baru aku masak. Oke, ini udah selesai untuk pete cinanya juga, udah aku cuci bersih, dan ini mau aku taruh di wadahnya kembali supaya nggak banyak cucian piring. Oke, selanjutnya nih juga aku udah siapin untuk daun melinjo ya teman-teman, atau godongso. Ini udah aku cuci bersih dan aku rendam juga. Ini adalah stok kemarin-kemarin yang ada di kulkas, dan ya udah kita campurin aja. Next, selanjutnya ini aku juga udah siapin untuk percabean atau bumbu-bumbunya semua. Jadi nanti bumbunya ada yang aku iris dan ada juga yang aku haluskan. Di sini aku pakai cabai hijau lumayan banyak. Lanjut, dan ini aku punya satu bahan yang rasanya bikin enak dan bikin nagih. Ini adalah tempe yang udah beberapa hari di kulkas. Kalau orang Jawa biasanya tuh dibilangnya tempe semangit, alias tempe yang udah dibiarin beberapa hari. Dan ini tuh kalau nggak salah udah hampir 8 atau 9 hari di kulkas aku. Jadi dia udah mau busuk gitu ya teman-teman. Tapi tenang aja, tempe yang udah mau busuk kayak gini rasanya jauh lebih enak kalau kita bikin sayur atau kita campurin ke dalam masakan kita nih. Kalau orang Jawa biasanya seperti itu. Mana nih yang orang Jawa boleh ngacung yang sering makan tempe semangit, mana nih suaranya? Dan untuk si tempenya ini aku potongnya seperti ini aja. Sebenarnya sih mau langsung dicincang halus juga nggak masalah, tapi karena nanti ini mau aku halusin, jadi ya udah lah aku potong kecil-kecil kayak gini aja, baru nanti kita halusin supaya mempermudah aja sih gitu ya. Oke, ini udah selesai, mari kita sisihkan terlebih dahulu. Next, di sini aku mau potong-potong untuk si cabai hijaunya. Jadi ini cabai hijau aku beli harganya Rp4.000, dan ini mau aku potong-potong aja. Untuk motongnya di sini aku lumayan tebal ya teman-teman, jadi jangan terlalu tipis supaya nanti teksturnya nggak bakal hancur saat kita nanti masak. Nah, ini untuk cabai hijau, misalnya teman-teman punya cabai merah besar kayak gini juga boleh dipakai ya. Pokoknya masak itu sesuka hati aja deh, yang penting rasanya enak. Oke, ini udah selesai untuk si cabenya. Langsung aja mau aku pindahin dulu ke dalam mangkok. Bukan mangkok sih ya, bol plastik kayak gini ya teman-teman. Udahlah pakai apa adanya aja, punyanya seperti ini ya udah aku pakainya ini aja.
Nah, gimana nih teman-teman, hari ini masak menu apa? Boleh tulis di kolom komentar. Kalau misalnya teman-teman lagi bingung nih hari ini mau masak apa, boleh masak botok resep aku ini. Jadi nonton videonya sampai selesai ya. Selanjutnya ini aku bakalan halusin untuk bumbunya, dan ini aku mau ngulek aja ya teman-teman, karena botok itu jauh lebih enak kalau kita ngulek seperti ini. Dan untuk bumbunya di sini aku udah siapin cabai merah keriting, cabai pedas, kemiri, bawang putih, bawang merah, sedikit kunyit. Di sini aku kasih kencur, aku pakai kencurnya lumayan banyak, kira-kira 1 ruas jempol aku, dan di sini aku pakai lengkuas muda. Dan semua bahan-bahan ini mari kita haluskan ya teman-teman. Nah, supaya nggak licin, di sini aku kasih garam sedikit, dan aku juga kasih ketumbar bubuk sedikit. Ini kira-kira 1 sendok teh aja. Dan aku pakai jintan bubuk juga. Ini juga pakainya sedikit aja, sekitar 1 sendok teh atau 1 sendok kecil gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja ini bakal aku haluskan terlebih dahulu. Dan di sini aku nggak menggurui sama sekali ya teman-teman, karena setiap orang itu punya resep masing-masing. Apalagi cara masak botok ini bumbunya beraneka ragam ya teman-teman. Kalau aku, ini adalah resep turun temurun dari ibu aku. Jadi kalau zaman aku kecil, ibu aku selalu masakin botok dengan resep seperti ini. Aku dulu sempet tanya, bumbunya apa aja sih, kayak gini kata ibu aku gitu, dan rasanya nggak berubah sampai aku besar sekarang. Jadi ya nggak ada salahnya dong ya kalau aku share resep ibu aku juga ke kalian semua, dan semoga teman-teman juga suka. Nah, di sini aku tambahin juga untuk gula pasir dan sedikit penyedap rasa. Oke, kalau bumbunya udah halus, langsung aja ini untuk kelapa parutnya aku bakalan ulek jadi satu sama si bumbu halusnya ini. Dan kondisi kelapa parutnya ini nggak perlu dikukus ya teman-teman. Jadi ya udah, habis parutan kayak gini langsung dicampurin aja sama bumbunya, nggak apa-apa karena nanti bakal kita rebus juga atau kita bakal kukus ya. Dan saat kita ngulek antara bumbu sama si kelapa ini nggak usah terlalu halus, asal-asal aja. Yang penting bumbunya ini bisa tercampur rata sama si kelapa ya teman-teman. Dan kalau misalnya teman-teman suka banget pedes nih, bisa ditambahin lagi cabai merah keritingnya atau cabai pedasnya, itu jauh lebih segar. Karena hari ini aku lagi mau mengurangi pedas, jadi ini nggak terlalu pedas ya teman-teman. Next di sini mumpung cowetnya ini masih berbau-bau bumbu, eman-eman kan ya kalau misalnya langsung dicuci. Jadi di sini untuk si tempe semangitnya ini mau aku ulek kasar aja, jadi nggak usah terlalu halus. Masih kasar seperti ini aja nggak apa-apa, langsung ini aku masukin. Dan untuk si melandingnya atau si pete cinanya ini aku masukin juga. Plus terinya juga aku masukin. Jadi kalau misalnya udah siap nih bumbu halusnya teman-teman, misal nggak mau di ulek kelapanya, nggak apa-apa ya teman-teman. Jadi tinggal diaduk rata seperti ini aja, dia disatu di dalam wadah atau di dalam baskom, nggak apa-apa ya teman-teman. Tapi kalau aku biasanya itu kelapanya selalu aku ulek atau aku campur dulu sama si bumbunya. Oke, ini kita aduk rata sampai dia kecampur rata semua. Pokoknya biar bumbunya itu bener-bener nyampur gitu ya teman-teman. Dan ini jangan lupa sambil dites rasa, diicip kurang apa gitu ya. Nanti kalau misalnya kita udah bungkus udah susah ngasih bumbunya ya. Nah, ini kebetulan aku punya stok cabai hijau keriting ternyata di kulkas ya teman-teman, dan udah layu banget, udah kelamaan. Jadi ya udahlah sekalian ini mau aku potong-potong aja, aku iris seperti ini aja, iris kasar. Karena kalau misalnya nggak aku masak khawatirnya besok-besok malah busuk ya kan, eman-eman gitu udah dibeli malah kebuang. Jadi di sini ya udah aku iris-iris serong seperti ini aja. Kalau misalnya punya cabai merah keriting ini jauh lebih cantik ya teman-teman pastinya. Tapi kalau aku sih lebih senengnya ya seperti inilah, hijau-hijau kayak gini aja. Oke, ini karena kurang asin jadi aku tambahin untuk kaldu bubuk. Di sini aku pakai Royco rasa sapi. Teman-teman bebas mau pakai penyedap rasa apapun itu terserah sesuai selera teman-teman masing-masing. And next di sini aku juga mau masukin untuk si godongsonya atau si daun melinjonya. Kalau misalnya teman-teman nggak punya daun melinjo bisa di skip aja dan bisa diganti pakai daun salam. Tapi kalau misalnya teman-teman pakai daun salam, usahakan pas ngasih daun salam itu pas saat dibungkus satu persatu ya. Jadi supaya harumnya itu merata. Oke, tadi berhubung kurang asin sedikit, jadi aku tambahin sama garam ya teman-teman. Next saatnya kita membungkus. Jadi untuk bungkusnya di sini seperti kayak gini aja ya teman-teman, asal-asalan aja. Dan aku juga nggak bisa bungkus terlalu rapi, jadi ya udahlah yang penting dia nggak bocor, intinya seperti itu. Dan ini juga mohon maaf banget untuk daunnya adalah daun stok udah 1 minggu di kulkas.
Jadi sayang banget kalau mau kebuang ya teman-teman. Jadi yaudahlah aku manfaatin untuk bungkus si botok ini. Untuk penyematnya di sini aku pakai tusuk gigi aja ya. Dan mohon maaf banget nih ya sekali lagi untuk daunnya ini nggak hijau sama sekali. Kalau misalnya ini daunnya baru fresh ini bakalan cantik banget tampilannya. Dan ini untuk bungkusnya udah selesai, videonya aku percepat aja. Dan sekarang aku mau gunting bagian ujungnya supaya jauh lebih rapih ya teman-teman. Nah bisa dilihat seperti ini. Dan aku juga dulu pernah jualan botok ini ya teman-teman, dan pakai resep ini juga. Barangkali teman-teman kepengen juga nih jualan dengan menu-menu berubah setiap harinya, berganti-ganti supaya customer kita itu nggak bosen. Boleh dicoba resep botok ibu aku ini, rasanya insya Allah bikin lagi. Nah ini dari satu resep aku bisa dapat sebanyak ini ya teman-teman, alhamdulillah. Dan aku mau kasih tips buat teman-teman. Nah ini mohon maaf banget sebelumnya ya kalau langsung bolong. Aku nggak tahu kenapa, aku padahal udah punya yang baru tapi aku favorit banget pakai ini. Nah ini untuk ngukusnya, biasanya kalau ngukus itu kan airnya di bawah sarangan ya kan. Tapi kalau ibu aku triknya nggak seperti itu. Kalau ibu aku selalu airnya itu harus di atas sarangan, jadi biar nanti melandingnya itu bener-bener matang. Otomatis saat kita masak itu dia kan pasti menggolak-golak ke atas gitu ya teman-teman, jadi otomatis melandingnya itu bener-bener sampai matang. Oke, untuk waktu masaknya di sini aku kukus selama 50 menit. Nah ini mau langsung aku tutup aja, dan usahakan selama kita ngukus ini jangan dibuka-buka sampai selesai 50 menit itu. Dan ini setelah 50 menit ini penampakannya udah matang, dan mohon maaf banget untuk daunnya warnanya jadi berubah estetik coklat gini ya teman-teman. Harusnya kan bisa hijau gitu ya, tapi berhubung ini daunnya stok lama udah layu juga, jadi nggak apa-apa lah ya. Untungnya ini buat dimakan sendiri. Tapi kalau untuk dijual aku kurang pede ya teman-teman dengan tampilan seperti ini. Tapi kalau untuk rasanya aku pede banget. Oke, jadi ini dia botok aku udah matang, Masya Allah. Ini seger wangi banget. Dan tadi aku makan sampai nambah-nambah. Kapan dietnya Mbak? Katanya mau diet tapi kok nambah terus sih. Nggak tahu lah ya teman-teman. Oke, ini supaya teman-teman tambah penasaran dan tambah ngiler nih untuk penampakannya. Nih bisa lihat sendiri, matang sempurna. Untuk petenya nggak terlalu lembek banget dan nggak masih keras juga, jadi pas untuk tekstur kematangan ya teman-teman. Dan ini masih ngebul, rasanya tuh udah kepengen ngambil nasi anget dimakan pakai ini aja udah Masya Allah nikmat banget ya teman-teman. Oke, ini aku mau icipin dulu, bismillahirrahmanirrahim. Dan bener banget selesai ini aku langsung makan ya teman-teman. Masya Allah, pokoknya ini sebenarnya sih ini bisa dibilang menu diet juga ya, karena kan bebas minyak ya teman-teman. Nah, dan menurut aku ini kebanyakan kalau untuk aku pribadi sama suami aku. Jadi ini mau aku kasih aja ke tetangga aku biar dia nyicipin juga. Dan karena berhubung hari ini aku mau keluar dan arahnya mau ke arah rumahnya Mak Saufa, jadi udah sekalian aku mau anterin ke rumah Mak Saufa biar Mak Saufa juga bisa nyicipin botok ini. Pasti kan orang Jawa Timuran juga pasti kangen ya makan masakan seperti ini. Secara Mak Saufa juga orang Jawa Timur. Dan kalau misalnya teman-teman mau jualan nih pakai resep aku ini, bikin botok ini, untuk harga jualnya tinggal disesuaikan dengan budget teman-teman yang udah dikeluarin ya. Nah ini aku posisinya udah pulang dari rumah Mak Saufa. Lanjut ini aku diajak sama teman aku untuk pijat spa. Untuk lokasinya ini ada di daerah Cives, deretan Hotel Ibis. Pokoknya itu banyak ruko-ruko. Di situ tinggal masuk aja ke dalam. Kalau nggak salah sih di Ruko Cikarang Central City D1 ya teman-teman. Dan untuk pijat spa kali ini aku datangnya ke Nes Cikarang. Nah ini teman-teman bisa lihat sendiri, dia adalah pijat refleksi spa kayak gitu. Pokoknya banyak banget di treatmentnya di sini, dan yang pastinya enak banget. Kalau teman-teman tanya gimana-gimananya, aku juga baru pertama kali datang ke sini. Jadi ini juga review pertama aku untuk treatment di Nes Cikarang ini. Dan untuk harganya atau price-nya ini beraneka ragam ya teman-teman. Ada yang teman-teman tinggal spa aja, dipijit aja ada. Terus ada yang plus luluran ada. Pokoknya di sini enak banget, dan kesan pertama aku datang ke sini sih menurut aku enak ya. Karena aku juga baru pertama kali yang namanya di spa kayak gini ya teman-teman. Dan ini aku sama teman aku, biasalah dia kalau aku main keluar pasti selalu sama dia. Untuk tempatnya sendiri menurut aku enak, cuma kalau ruang tunggunya ini kayak kurang luas sedikit gitu ya. Mungkin kalau ini bisa diperbesar lebih bagus lagi ya. Dan untuk tempatnya ini super estetik banget dan romantis.
And just info, barangkali teman-teman kepengen treatment ke sini juga, aku mau ngasih tahu kalau misalnya mau treatment ke sini teman-teman usahakan atur jadwal dulu ya teman-teman. Jadi 1 hari sebelum teman-teman datang ke sini bisa chat aja langsung ke Instagramnya, teman-teman bilang Mbak aku besok mau ini bisanya jam berapa kayak gitu. Soalnya kasihan ya kalau misalnya teman-teman tiba-tiba datang ke situ nanti udah full bookingannya, jadinya ya kita nunggunya lama banget. Oke, ini aku mau langsung aja masuk ke ruangannya dan di sini aku super kaget banget. Padahal cuma lantainya itu naik paling berapa tangga lah, nggak nyampe 30 anak tangga, tapi kita suruh naik ke lift ya Allah. Ini untuk tempatnya super bagus banget, enak, nyaman ya teman-teman. Dan untuk review tempat ini aku cuma bisa sampai di sini karena kan setelah ini aku langsung dipijit dan aku nggak bisa ambil video juga karena emang ruangannya ya gelap seperti ini ya teman-teman. Nah ini aku udah selesai dan sepertinya video aku juga udah mau selesai. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat, menghibur dan menginspirasi. Aku akhiri dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.